Nah, yang pertama adalah harus punya namanya sekarang impian dan sikap. Sudah punya impian sikap, berikutnya adalah buat daftar nama. Buat daftar nama. Ketiga, buat janji. Yang keempat, presentasi. Yang kelima adalah follow up. Ini pertama. Jadi kalian dalam MLM itu hanya aja 3 saja namanya skill. Ada 3 skill, ya kan? Skill yang pertama adalah skill merekrut. Yang kedua, skill masukkan ke sistem. Yang ketiga, menggali ke dalaman. Nah, karena kerja kita itu siklusnya itu sederhana sekali. Kalau ada orang sudah join, ya kan, pasti kita kan startup. Setelah startup, kita buat janji, lalu kita lagi action, presentasi, setelah kita follow up, baru follow up lagi. Jadi ini adalah siklus simbiotis mutualisme. Kita bahas satu-satu. 5 langkah, 3 skill. Ini dasar dulu, ya kan? Ini kan 1, 2, 3. Anggap tidak ada. Teknik di runner itu di MLM manapun juga hanya 3 saja skill. Skill merekrut, skill masuk orang ke sistem, skill menggali kedalaman. Kalau bicara merekrut, sekarang teknik merekrut tidak gampang, Contoh, sales juga merekrut, ya kan? Penjual obat juga merekrut. Sebenarnya apakah kita dengan cara itu bagaimana? Apa kita mungkin di masjid paten? Ya enggak mungkin gitu di masjid, bagi-bagi brosur, enggak mungkin. Ada standarisasinya. Apa itu? Dengan cara bisa kita merekrut dengan cara ini. Ini skillnya. Skillnya bagaimana merekrut ini. Langkah yang pertama, tetap harus punya impian dan sikap. Tujuannya. Karena bicara impian nanti ada timingnya, nanti kita bahas tentang impian dan sikap. Karena ini penting. Karena ini menentukan ada 95%. Dia gagah, dia cantik, banyak relasi, orang kaya, banyak uangnya, teknisitas. Dan rata-rata orang berhasil pasti punya impian dan sikap. Dan kita lihat Royal Crown bintang 1, bintang 2 yang sampai sekarang posisinya itu karena imannya besar. Mulai dari Pak Makmur. Makan nak. Ini nak. Kalau bicara impian, Pak Makmur itu mantan kepala UGD di RSUD Sinjai. Itu dia pasti punya impiannya juga. Dia sekarang resign, fokus di runner. Pak Harar, dia orang teman-teman juga di Wahda juga. Beliau itu kabar di Padang, dia cerita dia terlilit utang. Banyak sekali utangnya. Terus Ibu Sidar, dia bisa sama suaminya sebagai di TKW. Sempat rumahnya kebakaran. Ibu Sidar Sultan. Makanya lah tantangan hidupnya. Bagus TV, terlilit utang juga. Sampai kita tahu cicilannya per bulan itu 50 juta setiap bulan. Utang riba semua. Dan memang rata-rata orang bisa berhasil itu survei membuktikan harus pada impian. Timnya Ustaz Asbin, dosa jauh. Itu yang orang-orang lama tuh. Ada orang baru join. Ustaz Asbin dolennya sama-sama ke presentasi itu di mana itu di perkumpulannya Wahdadit, sampai di hijab itu presentasi. Ya kan, kita presentasi sama Ustadz itu umahatnya itu di sana, dilihat itu di mana orangnya di presentasi. Kita presentasi dengan tembok. Kita presentasi itu 5 join. Yang bertahan 5 join, bertahan 3, tapi jadi leader 1, Maryam. Itu fenomenanya. Maryam kodong merantau ke Sumatera, nabuan dirinya dia kan kodong single factor, single parents. Daripada saya Pak di Makassar tidak bikin besar impianku, saya harus berubah nasib kehidupan. Tidak ada di tulang pungkasnya.
suaminya kan mantan RT, apa RW. Iya. Ada usahanya dulu apa. Pada saat meninggal suaminya itu kayak disambar petir beda, dia cerita sama saya toh. Kayak dihantam tiba-tiba ibarat tsunami. Belum siap gitu ya. Belum siap untuk menopang semuanya. Akhirnya punya impian dia merantau. Tapi salutku itu saya merantau. Dia tinggal di kantor, ada fasilitas produk apa ada pusing, tapi untuk memprospek orang tidak ada dikenal. Tidak berlaku ilmu ini. Tidak berlaku ilmu ini, tapi apa yang terjadi? Ada Jalan orang. kaki, ada orang prospecting, orang tidak dikenal, jalan kaki, apa kan ini? Kita tahu, saya 5 poin tembus rugi. 5 poin sana. Poin. Dapat mobil. Apa ini mobil cash? Janda ini. Janda. Orang susah. 150 juta. Baru jaringannya Dia mulai udah. terbentuk dah. Membar. Di bawahnya ustaz itu. Iya, tinggal dia di situ. Sananya belakangnya itu. Paneka. Paneka. Iya. Menangis. Ingat. Impian dan sikap. Kalau bicara sikap, coba lihat orang-orang besar, petinggi-petinggi, orang-orang sukses, itu ternyata dibentuk dengan sikap juga. Sandiaga Uno, Pak Yusuf Kalla, Habibie, dan orang-orang petinggi-petinggi, bukannya politik saja, Ari Ginanjar, itu pasti dibentuk dengan sikap positif. Siapa lagi nih, Helmi Yahya, Antoni Yahya, banyak orang-orang entrepreneur itu, apalagi orang MLM, nggak bisa itu sukses itu kalau tidak seiring impian dan sikap. Gitu, Ustaz. Dah, jadi ini. Sikap negatif, 5% sikap teknis. positif. Ya. Sikap apa? Sikap terhadap di sini. Sikap apa? Upline. Sikap downline. Karena kita akan bersentuhan langsung. Kenapa ini bisnis begini-begini? Nah, sikap lagi. Kenapa plan ini begini-begini? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak negatif selalu itu. Ya, itu memang itulah. Ini memang selalu ada chemistry. Tapi kita harus punya sikap. Yang di sini kan mesin kita, aset kita kan bukan pabrik. Hasilnya adalah manusia. Alhamdulillah. Kalau dipikir sekarang per hari ini 10.000 kiri jaringanku, 10.000 di kanan jaringanku, kiri kanan itu sampai sekarang mudah-mudahan dan seterusnya tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah itu mungkin teknis nih. Kenapa? Karena kita harus punya pondasi, punya namanya SOP. Yang mana yang sifatnya merusak, yang mana yang tidak, yang mana sifatnya membangun, itu dipelajari. Karena kita jangan sampai pengusaha sukses tapi menghalalkan segala cara. Kan banyak di luar sana sukses tapi menghalalkan segala cara, menzolimi orang apa sebagainya. Tapi ini kita dilatih karena kita bersatu dengan manusia. Aset kita ini, kita kan bagian dari asetku, saya juga bagian dari asetku, dan teman-teman ini aset. Itulah dibentuk dulu ini dulu dasar dulu. Bagaimana mau sukses, mau apa impian tak? Saya mau pakai produk, berarti dia hanya montok dipakai produk. Tapi kalau dia bilang saya pakai produk tapi punya impian, Pak, apa impian tak? Biasa menangis nih. Mau bayar utang dong, anakku mau ke sekolah tinggi-tinggi, terlama mas saya start ngontrak. Anakku dikasih keluar dari sekolahnya, aku nggak mampu kebayar sekolah. Macam-macam lah impian orang nggak bisa tahu. Betul tidak? Mamaku udah masih hidup. Kita udah tahu namanya ajal, usia, mau sekali aku udah bagaimana balik umroh. Itu banyak saya temui. Ini bicara impian itu dari dalam itu. Dan bicara sikap, menentukan. Ini dasar dulu. Kalau sudah mantap ini, sudah yakin mungkin kadang-kadang render, ya, dan kita betul-betul bekerja dengan SOP dan positif. Langkah berikutnya adalah teknis. Teknis ini 90%-nya kayak ini, ya kan? Nah, ini teknisnya. Yang penting ini dulu dipacok memang, karena ini 90% loh tinggi nih. Nanti ada program edukasi kita dengar bagaimana kita ngomong impian. Impian itu paling kusuka juga membahas impian karena ini hampir rata-rata tim saya itu leader-leader mau dimotivasi, termotivasi nih. Dibilang ilmu menyeton nih, dia bilang juga mencapai targetnya, ada yang mendapat pajero, ada yang menjadi dikit lagi dapat rumah. Jadi apa yang ku bangun? Dream boarding. Kira-kira bagaimana? Apa yang kita sukai? Bukan diri kita lagi, belakang tak. Itu yang kita harus bangun. Kalau diri susah dimotivasi mana? Nah dia kalau lebih hebat, betul tidak? Jadi bicara nih apa? Jadi yang kita ada bicara ini impian. Bagaimana kira-kira orang di Kendari kita jadi inspirasi di sana gara-gara kata-kata dari kata mentoring orang, dia berubah kehidupannya dan nafkahi anak istrinya. Baik itu jadi paham. Itu value itu yang kita bahas ini impian. Setelah itu bicara teknis nih. Oh, besar impianku Pak, yakin Mak. Apalagi daftar nama. Kalau tidak ada namanya susah, ini kan bahan bakunya di sini. Ayo bikin Pak, masakan kue di rumah, kumpul ke semua, bikin kue. Pas datang semua maki, mana bahan-bahannya Ibu Lupi. Ini bahan-bahannya ini. Jadi tidak bisa sukses kalau tidak buat daftar nama. Sekarang sih.
harus buat daftar nama. Siapapun itu terserah, tetangga, keluarga, teman, siapapun yang kita kenal. Karena apa? Satu daftar nama itu berarti. Contoh, kalau ditahu ilmunya itu dimanapun kita berada, ditahu ilmunya bisa bikin hidup. Kayak kemarin saya di Pekanbaru, diamanakan untuk kelola di sana, diamanakan untuk bangun jaringan di sana. Kalau saya itu punya impiannya kecil, sikap saya tidak positif, ayah jauhi, kampung orang. Tidak tahu sampai dikenal sama di prospek, tapi ditahu ilmunya besar, impian tak sikap tak juga harus dibentuk. Akhirnya terbentuk di sana banyak peraih, betul tidak? Yeah. Berapa dari 1, jadi 2, jadi 3, 4, ditahu ilmunya. Seperti Sasamir, berangkat nih ke Ambon Aplenta juga kayaknya nih. Yeah. Nah, Bukan. Jalur. terus, oh ya sebelah nih. Selain Nah, Pak Wildan Jin. oh ya, Pak Wildan. Artinya apa? Daftar nama kalau ditahu nih, berangkat ke Bismillah. Yang penting ada produk, ada daftar nama berangkat nih. Itu saya bilang aja nih, pengusaha coba kita sini. Kalau buka ke cabang Pak di Jakarta, di Surabaya, atau Kalimantan, Sumatera, paling tidak itu harus dulu taruh lokasinya di mana. Kalau ada yang merukun ada apa, kasih izin dulu. Namun bagus perusahaan kalau ada izinnya, sudah izin modali apa dulu stok barangnya apakah, sudah itu cari karyawan. Dan itu harus BIP 6 bulan atau 1 tahun. Lo tidak? BIP balik modal dulu. Tapi direnar, subhanallah. Yang penting ada produk, ada referensi, tapi makin prospek sama Ustaz. Begitu Ji. Setuju ya, dapur. Dua bonus. Tanpa izin, tanpa gaji karyawan, simpel. Makanya daftar nama penting sekali. Ini penting. Mohon maaf saya saja ini Royal Crown rekrut juga. Nah, makanya saya membuka jalur baru lagi Ustaz, supaya orang menganggap bahwa saya ini tidak bekerja lagi. Tetap bekerja. Jadi Ustaz Asbin, Bapak, saya sama bekerja. Artinya jangan sampai bilang zona nyaman, betul tidak? Kita jadi bekerja. Kayak besok lagi kita dapat tugas negara, mau materi apa, itu kan bagian daripada kita bekerja. Jadi buat daftar nama, siapa itu, tetangga, keluarga, sahabat, siapa yang kita kenal, tulis. Saat mau daftar nama tidak boleh pilih-pilih, harus ditulis, tidak boleh pilih-pilih. Setelah ditulis baru dibedah. Itu bedanya. Banyak orang biasa itu tanya, mana daftar nama tak? Belum ada Pi. Karena kenapa tidak buat? Karena jadi paranormal Ki. Paranormal kayak tidak cocok ini. Dari tampan-tampannya Mbak Desu, masa depan suram, ada boleh begitu orang, betul tidak? Kita lihat Bu Mega kasihan, betul tidak? Secara fisik kecil, mungkin orangnya ya kayak orang meyakinkan bahwa ini jadi leader besarku. Sekarang subhanallah, di antara crown sekarang salah satu juga terkuat itu dia. Bu Mega kecil-kecil, Royal Crown terdekat. Ya kan? Jadi daftar itu penting. Setelah beberapa nama dibedah namanya FAST. Finansialnya bagaimana, ambisinya bagaimana, semangatnya, supelnya bagaimana, sikap mau belajarnya bagaimana. Kalau kita muncul FAST, mantap ini. Contoh patokannya itu 1, 2, 3. 1 itu di bawah, 2 itu sama, 3 tidak kasta. Contoh kita sebut namanya calon prospektas apa? Contoh Habibah. Siapa itu Habibah? Guru juga. Guru? Iya. Teman? Teman. Oh iya, satu kantor di? Enggak, teman kayak manajer di Herbal kami dulu. Oh ya. Oh iya. Itu teman yang cara kita target, mencari-cari Habibah di? Iya. Perempuan. Perempuan. Beliau finansialnya bagaimana? 1 kah, 2 kah, atau 3? Di bawah tak atau sama di? Sama juga. Sama di? Sama. Berarti 2. 2. Ambisinya bagaimana? Semangatnya? Semuanya luar biasa. Di atas tak atau di bawah tak? Di Sama? atas. Di atas berarti 3. Ambisi toh? Semangat. Juga. Terus supelnya bagaimana relasinya? Limanya kita atau dia? Relasinya. Linknya Limbahnya dia. berarti 3. Fleksibelnya bagaimana? Akrab sekali Ki, Akrab atau sekali. standar atau Maksudnya biasa-biasa? akrab sama dia, Akrab ya? standar lah. Maksudnya ada orang begini contoh. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Gimana kabar tak? Itu responnya bagus. Ada bisnisku ini, ada mau saya jadi. Kalau kita apa yang berarti dia 3. Tapi kalau dia bilang, oh iya baik, oh boleh nanti nih. Standar berarti 2. Kalau dia bilang, ada informasi mau sampaikan kini, kalau ada peluang Pak, jangan dulu sibuk dulu Pak, nanti nih. Berarti kurang dekat sama kita. Jadi 3 ya? Enggak, apa yang kedua sih? 1, 2, 3. Apa yang keduanya? 2 itu standar, Kalau 3 akrab sekali, 1 tidak akrab. Akrab sekali lah. Akrab sekali ya. Iya.
Artinya mau belajar lah, mau Ya, belajar betul, informasi. betul. Iya, 3 itu teachable itu dalam artian sikap belajarnya tinggi, responsifnya bagus, dan mau menurut. Biasanya itu orang tidak menurut Ki, ya bilang kayak apa gitu, kayak kurang dekat Ki. Ada kayak hijab di antara kita. Berarti 3 ya? 3 ya? Enggak, dua sih. 2 sama. Sama. Sama 2. Berarti kalau dimunculkan angka ini berarti muncul angka 10 kan? Iya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 berarti 10. Kalau muncul angka 10, 11, 12 ini seperti gini. Oh iya. Nah, betul tidak? Oh gitu deh. Pada saat menulis, tidak boleh dipilih-pilih. Ya. Karena ada yang mau dipilih nanti kalau udah dipilih-pilih. Setelah ditulis, baru dipilih-pilih. Kenapa? Mas Asbin, dari Ruby, saya bisa pintar bisa closing. Closing itu karena kita sudah membuat target ini. Ya. Oh, jadi dia bilang, jago nusa Asbin closing. Bukan karena jago, karena dia sudah pilih-pilih memang ini. Kayaknya bagus ini. Finansial yang sudah ada. Kata, paham sih Sata? Setelah ini buat janji Ki. Buat apa dikelola tapi dari Iya. dieksekusi juga susah. Betul. Nah, buat janji nanti tekniknya sama Ustaz. Iya. Caranya banyak. Buat janji itu bisa melalui telepon, bisa lewat WA, asal jangan lewat pos surat lama dulu. Iya. Jadi buat janjinya itu tujuannya buat janji jangan sekali kejebak presentasi. Apa ini Pak Dika kah? Bisnis MLM itu yang kayak milik SNI, kita cari orang yang menjual, dia tutup poin, ya segitu dia. Iya. Jangan begitu. lupa. Ya. Ya, nah kenapa? Karena banyak informasi di luar sana yang merusak betul. citranya MLM. Serupa tapi tak sama. Memang sama-sama MLM, tapi kan beda. Lain adat, lain kampung, lain adat istiadatnya toh. Dan aturannya jangan sampai nanti dikira pukul rata ya. Sama yang dulu. Padahal belum tentu. Balik-balik gitu dapat mobil, balik-balik dapat rumah. Jadi ini rumah main atau tidak? Kayak Ali FC kemarin tuh. Tak kalah jengkel positif, presentasi di situ. Dia bilang, itu pada terlalu percaya kayak milih-milih. Bu, kita dapat satu mobilku. Ini rumah yang kita duduki sekarang dapat saya. Nggak tahu Pak, saya mungkin terutama langsung turun naik ke atas sambil tuh sertifikat rumah aku, bikin mobil aslinya MLM. Mulai di situ ciut nyalinya. Menggunakannya buka sih. Iya. Nilai betul. Artinya apa? Memang terkadang tidak bisa dipungkiri pendapat persepsi orang itu berbeda. Betul. Sama dia yang di RPT itu angka 9 dengan angka 6 tuh. Iya. Biar bertipis. Iya. Yang mana ini yang jadi persepsi orang tidak bisa ditentukan. Bang, jadi buat janji itu untuk ketemu, bukan presentasi. Iya. Jangan bohong, jangan terus terang, berikan sikap peluang, bukan mengemis. Nanti teknisnya itu lebih mendalam di detailnya, hadir program komunikasi atau belajar sama Ustaz Asbin. Buat janji ada seni, dari sisi patok. Yang penting jangan mengemis, berikan peluang, jangan bohong, jangan terlalu terus terang. Itu standarisasinya. Kenapa? Karena biasa buat janji itu responsifnya orang tergantung cara untuk mengundang orang. Saya paling simpelnya sederhananya bila saja ada waktu tak saya ke rumah tak, atau ada waktu tak kita ketemu di luar di warkop atau di kantorku, apakah mau ke silaturahmi ini ada informasi lama bicara saja bicara mau silaturahmi. Tidak ada orang menolak kalau bicara silaturahmi. Betul. Betul tidak? Setelah mau janji langsung eksekusi presentasi. Nah itu presentasi pakai flip chart itu asal present. Cuma kalau presentasi jangan juga kaku. Iya. Baru masuk rumahnya orang, assalamualaikum Pak, duduk dulu saya jelaskan Ki. Nah gitu harus kita basa-basi dulu. Kalau dia responnya bagus, kita lihat situasinya, kondisinya memungkinkan, presentasi Ki. Ada waktu tak Pak Pandika, nah lama di sekitar 10 menit saya presentasi Ki. Oh boleh. Nah boleh langsung tidak. Kalau dia memberikan peluang, mau mendengar enak. Iya. Setelah presentasi biasanya orang join. Biasa juga orang tidak join. Bagaimana tidak join? Di sini perannya. Harus dibuat janji. Apa harus di follow up. Ustaz Asbin waktu saya presentasi, langsung join dia. Beliau langsung join. Di follow up 2-3 kali baru join. Bahkan waktu setelah di Rukiah kayak itu, kasih pupuk, toh baru pakai tanamannya ikut Zoom, betul tidak Sas? Iya. Sudah. Bagaimana saat tidak respon WA aku? Gua telepon dan angkat. Tapi lama kemudian saya dapat bosan kalau kasih link Zoom betul satu. Tiba-tiba langsung saya telepon, Pak, mau beli pupuk tak 1 box? Bagus ini kok kayaknya dieksekusi dulu di kantor itu tidak. Iya. Kata dulu di kantor, ya kesempatan saya jelaskan, di situ langsung closing.
Dan sudah closing, nah saya bergerak juga. Bagaimana saya bergerak? Saya tetap follow up. Saya tetap follow up usaha Sasbin. Jadi setelah di follow up nih, usaha Sasbin baru bergerak. Jadi memang itulah polanya. Itulah polanya. Jadi ini kalau melangkah ini yang terus setiap hari kita harus lakukan. Nah, jadi kalau tahu ilmunya ini, nah bisa merekrut baru ilmu kedua ini. Apa ini? Ilmu yang ini adalah startup, ikut pertemuan, program edukasi, bahasa kerennya masuk ke sistem. Banyak Pak, memang saya kasih gambar. Banyak orang masuk MLM itu awalnya semangat, namanya redup. Awalnya bahasa bonusnya namanya redup. Kenapa? Tidak ada duplikasi. Kekuatan MLM adalah duplikasi. Jadi bagaimana pandikan nanti jaringan tak bisa berkembang, harus ada orang yang sepatu frekuensi dengan kita. Di sini ilmunya. Jaringanku itu Pak, tidak bisa berkembang kalau tidak ada yang duplikasi. Bahasa kerennya ini sistem. Tapi bahasa sebenarnya suruh Ki juga startup donenta arahkan pertemuan. Betul tidak? Banyak orang jago mereka. Friend, Pak, capek aku rasa mereka terus. Tapi jaringan tidak berkembang. Banyak aku rekrut 100, 200, 1000 tapi tidak diaktif. Mungkin banyak jaringan yang sudah direkrut kita tidak arahkan ke sistem. Apa itu? Ikut pertemuan. Nanti di ikut pertemuan terbuka cakrawala. Ikut pertemuan dan begitu tuh. Buat juga Iya. Pertemuan begitu. Iya. Itu disebut dengan sistem. Setelah sistem berjalan, baru ilmu terakhir adalah menggali ke dalam. Menggali ke dalam itu fondasi jaringan. Nanti ilmunya ini. Yang penting dua saja kita, satu dengan dua. Satu, dua. Bagaimana saya merekrut, bagaimana mengarahkan orang ke pertemuan. Ini aja. Jadi kalau biasa Ustadz Ya. belum ada minatnya, tapi misalnya ada pertemuan di seperti kemarin, Iya. kasih ikut saya begitu deh. Iya. Hadir. Permainan angka. Iya. Jadi angkanya sebanyak. Rekrut masuk ke sistem, merekrut nanti seleksi alam. Iya. Karena di sini tidak bisa fokus kepada orang, tapi fokus kepada membangun jaringannya. Iya. Pak, itu iparku tuh harus dia join, harus dia aktif. Itu adikku tuh harus jadi lawyer from nih. Nggak bisa dipaksa. Akan terjadi dengan seleksi alam. Iya, betul. Ini adikku ini doanya Ustaz Teguh, betul tidak? Harus itu adik kandung di atas. Pak Grab itu adik. Daripada bagaimana yang piu ke Sumatera. Buang ke Sumatera. Gue kira juga Sumatera nasibnya kayak Amrin. Iya. Saya kira nasibnya seperti ibarat lain. Dan itulah fenomenanya. Jadi skill merekrut masuk ke sistem dua saja ini sudah lumayan. Kapan sudah berjalan ini baru kita masuk ke sistem. Ini masalah fondasi. Peletakan jaringannya. Ibaratnya tol itu bisa kuat, bangunan bisa kokoh, tergantung dari fondasinya. Di sini nanti ada yang sendiri panjang kali lebar juga ini. Di mana peletakan taproot, mana ranting-ranting, mana yang flip-flop, mana di sini dipelajari. Nah, jadi keseluruhan itu startup adalah setelah orang di join start, kita harus startup untuk ini. Sudah tahu caranya. Setelah di startup, dia presentasi. Pasti kamu sudah pernah, ayo kita presentasi lagi Pak. Presentasi baru follow up menentukan yes or not. Join putar lagi. Sampainya dapat bonus, diputar lagi, dari posisi keputar lagi dapat hadiah. Inilah kerjaan kita hari-hari. Kayak Sasbin, dapat bosannya itu ada orang join atau disarap lagi, muncul lagi. Ini kapan stop ini? Yang harap ini. Selamanya kita merekrut. Pasti nih. Selamanya kita merekrut. Selain merekrut, kita juga mengenal jadi sambil mencari orang, sambil membina jaringan. Ibarat berenang sambil menyelam. Itu dulu. Yang penting ilmu startup secara keseluruhan ini. Ini dasar. Karena kalian MLM ini, kalau 3 kita kuasai ini, 3 kita disebut profesor doktor di MLM. Iya, profesor doktor nih. Merekrut, jago masukkan orang ke sistem, terakhir adalah menggali ke dalam. Itu sih. Ya, boleh dipotong. Ini dulu yang standar dulu. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri ini cara yang sederhana. Langkah-langkah awalnya begini saja. Mantap. Mantap. Yang penting standarnya. Butuh selfie dulu tadi. Dina sini nak foto dulu nak Dina. Foto dulu Dina. Dina. Tunggu foto dulu nak.